Blogspot atau WordPress sendiri itu juga mereka kasih free. Cuma kan kalau ada keuntungan ada kelemahannya kan. Keuntungannya ya gratis, tapi kelemahannya kan kita nggak bisa backup kalau servernya down ya udah bye bye, atau nanti misalkan kayak Multiply misalkan bankrupt gitu ya udah kita ikhlasin saja gitu kan. Gitu. Oke Mas, makasih. Oke. Nah kalau misalnya kita udah pada saat, nah seperti tadi saya bilang juga bahwa domain ini biasanya mereka akan kasih free kalau misalnya kita sign up ke hosting ya. Jadi kayak seperti ini di sini, bahas kita sign up itu free domain included with qualified plan. Jadi nah pada saat kita milih domain ya kita tinggal ini aja. Jadi, misalkan isna.com gitu, ada enggak, kita bisa cek di sini. Jadi nanti kan dicek, oh ternyata isna.com sudah diregister oleh orang lain. Nah, kita bisa cek lagi nama yang lain. Misalkan nah ini juga sudah diregister orang lain, tapi ada Tawas Info, Tawas Bis atau Tawas US. Jadi kita bisa lihat variasinya. Nah, nanti baru ini. Nah, ini untuk untuk ngecek di Indonesia ya. Nah, setelah kita sign up, kita bisa login. Nah, Hostmaster ini pakai cPanel untuk manage websitenya. Jadi ini tampilannya cPanel tuh gini. Jadi kita bisa lihat statistiknya. Jadi domain kita apa, terus untuk directory-nya apa, IP address, login, disk space-nya ini berapa, terus maksimalnya berapa, bandwidth-nya berapa, kita pakainya udah berapa, dalam sebulan maksimalnya berapa, email account dan seterusnya. Nah ini juga ditulisnya pesannya kita expirednya kapan. Nah ini kita bisa set misalkan otomatis bayar gitu, jadi nanti pas begitu expired otomatis dia akan nge-charge ke kredit kita dan seterusnya. Nah yang perlu diperhatikan juga ini memang agak teknikal, tapi bisa dicari tahu gampang ya. Jadi ini misalkan ini Apache version, yaitu versi berapa. Nah pastikan jangan terlalu jauh bedanya dengan yang latest version. Jadi kalau ke websitenya Apache.org itu kan mereka akan kasih tahu berapa versi yang terbarunya mereka yang dirilis. Begitu juga dengan PHP. Nah ini ada juga banyak sekali yang misalkan 5.8 ini yang latest ya. Nah sementara banyak sekali juga ISP yang masih pakai versi 4 gitu. Mereka nggak ngambil ke versi yang baru. Begitu juga dengan database. Nah, database-nya ini pakainya MySQL, versinya versi berapa. Kemudian selanjutnya operating system. Nah ini arsitekturnya pakai apa. Nah kalau seandainya yang komputer zaman dulu itu cuma x86 32. Nah yang komputer sekarang itu sudah 64 bit, jadi prosesnya itu jauh lebih cepat dibandingkan yang versi 32 bit. Saya rasa itu aja. Terus nah yang lain-lain ini misalkan email account, jadi gimana kita bikin email account atau forward dan seterusnya. Jadi untuk bikin email account tinggal put aja email account, terus kemudian kita masukkan namanya, misalkan wordtravel.com, nah kemudian juga password supaya ini ada di tes juga ininya untuk strength-nya. Jadi apakah password yang kita punya itu secure apa enggak. Jadi kita bisa kan tuh pada saat menulis tuh dia udah tahu berapa ininya strength-nya berapa. Nah kalau misalnya kita juga maunya yang unik sekali ya tinggal di generate aja. Nah dari generate itu kita bisa milih mau yang mana,
supaya mau yang very strong atau biasa aja gitu di generate. Jadi kalau strong itu susah sekali untuk di hack ya. Nah, dan juga kita bisa ini batasin berapa kapasitas dari account ini. Jadi misalkan cuma 250 mega aja. Kalau saya mau di unlimited ya tinggal dihapus aja. Nanti ini untuk unlimited. Terus kemudian setelah itu dengan tinggal diklik aja create, nanti otomatis bikin emailnya. Nah, begitu juga dengan forward. Jadi kalau kita mau forward email address kita, ya tinggal di add forward dulu aja. Terus kemudian kita masukkan email addressnya, terus di forward ke email mana, misalkan email ke Gmail. Setelah itu ya tinggal diklik forward. Jadi pada saat kita ngirim email ke whatever Java Consulting itu nanti akan dikirimkan ke Gmail. Auto respon, terus kemudian mailing list. Kalau saya kita banyak punya email address, terus cuma pengen di grup ya, jadi lebih enak untuk manage-nya. Nah, yang block trapper tadi saya kasih tahu bahwa semua email, jadi nggak peduli apakah kita punya ada ininya apa enggak, itu otomatis bisa di set. Tapi masalahnya itu juga spam ya, jadinya akan banyak spam yang coba ngirim ke email address yang nggak ada. Nah, pada saat kita tadi juga ada saya kasih tahu untuk FTP client. Jadi kita bisa manage file-file kita tuh dengan FTP client, atau bisa juga dengan kita login ke si panel kita. Nah, di panel ini kita ada namanya file manager. Ya kita tinggal ini aja masuk ke yang mana. Nah, ini sama seperti di Explorer kita nantinya gitu. Jadi kita bisa ngedit filenya, terus kemudian delete atau upload dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Mami, apa keuntungannya kita hosting sendiri begini dengan kalau misalnya kita pakai yang gratis, misalkan pakai multiply. Nah, ini salah satu yang ini ya, yang nggak ada tuh ini, misalkan untuk bandwidth, pemakaian bandwidth, terus statistiknya udah gimana, domainnya apa. Saya nggak set, jadi nggak tahu, nggak bisa ngasih contoh. Dan juga kita bisa nambah domain, nambah subdomain dan seterusnya. Sementara kalau multiply ya cukup satu aja alamatnya. Jadi misalkan Mbak Mami punya Mas Samil, misalkan di domain samil.com gitu ya. Nah, terus kemudian nanti bisa ngeset mami.samil.com atau ahmad.samil.com atau lukman.samil.com dan seterusnya. Jadi semuanya personalized. Jadi lebih enak kalau misalnya kita juga ngasih ke orang lain tuh alamatnya. Kita bisa juga ngontrol database-nya, jadi gimana kita bisa backup, kita bisa delete kalau misalnya udah nggak dipakai lagi dan seterusnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di dalam si panel itu biasanya mereka AFP itu udah ngasih feature script namanya Fantastico. Nah, Fantastico ini yang kita pakai untuk menginstal atau mengupgrade atau delete ke website kita. Jadi sebagai contoh di sini, nah ini di sini udah banyak sekali ininya, contoh-contohnya. Jadi blog masuk dalam kategori blog pakai WordPress atau B2 Evolution, Nucleus. Terus seandainya mau CMS bisa pakai Drupal, Joomla pun juga ada dua versi, jadi versi yang lama dan versi yang baru, juga Mambu dan seterusnya. Kemudian juga kalau kita mau pakai customer management itu juga ada, mau pakai forum juga bisa pakai SMS, bisa pakai PHPBB. Kalau misalnya kita mau jualan
kita bisa juga pakai OS Commos atau Zencastr. Terus survei itu juga kita bisa pakai Lime dan PDX. Ini semuanya gratis, jadi kita bisa pakai kapan aja, nggak perlu bayar. Kalau seandainya untuk dunia pendidikan kita pakainya Moodle, jadi untuk LMS, jadi Learning Management System. Kalau saya punya usaha jualan rumah, bisa juga pakai Open Realty, dan juga masih ada beberapa. Nah ini salah satu bagusnya itu dengan kita pakai Fantastical ini, itu kita bisa melakukan backup tuh kapan aja. Jadi setelah backup terus nanti kita. Nah di sini kita di Home Fantastic kan dikasih tahu domain-domain kita tuh apa aja yang kita install. Misalkan jumlah, terus saya install di sini.